Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di tutorial sesi kedua pada mata kuliah Hukum dan Lembaga Internasional, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini kita akan membahas subjek hukum internasional. Kembali bersama saya Rahayu MPD. Anda akan sama di sesi kedua. Saudara mahasiswa, capaian pembelajaran umum pada mata kuliah ini adalah saudara dapat menganalisa sumber hukum internasional dan keberadaan negara sebagai subjek hukum internasional. Selanjutnya kita akan berbicara tentang capaian pembelajaran, di mana saudara diminta untuk bisa menjelaskan yurisdiksi teritorial suatu negara. Selanjutnya, skenario pembelajaran untuk hari ini kita akan berbicara mengenai, saya sudah membuat video sapaan sekaligus materi ini untuk saudara bisa pelajari dan pahami. Paparan singkat terkait dengan esensi yurisdiksi teritorial suatu negara, dan tentunya melalui PowerPoint yang sudah saudara miliki, ini akan banyak membantu saudara dalam melaksanakan perkuliahan. Untuk bahan diskusi, saya sudah coba buat rangkuman dan kata konsep berkenaan dengan yurisdiksi teritorial sebuah negara. Untuk diskusi sendiri, saya sudah sampaikan di forum diskusi tutorial online ini. Saudara-saudara, kita bisa melihat apa pengertian yurisdiksi teritorial. Yurisdiksi teritorial adalah sebuah wewenang negara untuk menjalankan ketentuan hukumnya atas orang dan perbuatan serta hal-hal yang ada atau yang terjadi di wilayahnya. Yurisdiksi teritorial merupakan ciri yang pokok dari kedaulatan sebenarnya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Maka dalam hukum nasional, salah satu sumber hukum adalah salah satu syarat berdirinya sebuah negara adalah pengakuan dari negara lain. Kita bisa berbicara terkait dengan ini dalam konteks kedaulatan yang sebenarnya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, tentunya negara yang diakui kemerdekaannya oleh bangsa lain di dunia. Perluasan teknis yurisdiksi teritorial ini adalah langkah suatu negara untuk membenarkan tindakannya dalam kasus di mana satu atau lebih anasir konstitutif suatu peristiwa terjadi di luar wilayahnya. Maka saudara bisa membedakan nanti ada kewenangan yang dimiliki oleh duta besar, konsulat jenderal yang memiliki kekebalan diplomatik, beda dengan warga negara biasa. Selanjutnya, perluasan teknis yurisdiksi teritorial ini dimungkinkan karena perkembangan teknologi yang memungkinkan dilakukannya kejahatan di suatu negara tetapi direncanakan di negara lain. Mungkin cyber dan sebagainya, pembobolan data negara dan sebagainya,
ini kemungkinan besar tidak bisa aja terjadi dari negara lain. Selanjutnya, perluasan teknis yurisdiksi teritorial dapat menggunakan asas teritorial subjek dan asas teritorial objektif. Saudara-saudara, yurisdiksi teritorial atas orang asing. Yurisdiksi teritorial atas orang asing sesuai hukum internasional sejauh mungkin akan diberlakukan seperti warga negara sendiri. Jadi, jika saudara berada di negara lain, maka berlaku hukum negara itu ke saudara. Kalau misalnya ada orang asing yang masuk ke Indonesia, maka dia sekaligus mengikatkan dirinya dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, beda lagi yang tadi saya sampaikan dengan kekebalan diplomatik yang dimiliki oleh duta besar. Pengecualian akan hal ini dapat terjadi dalam dua hal. Satu, yang bersangkutan dengan alasan imunitas kekebalan diplomatik tadi khusus tidak tunduk pada hukum setempat. Yang kedua, hukum setempat sesuai dengan hukum internasional. Itu yang akan terjadinya kekebalan hukum. Selanjutnya, jurisdiksi teritorial atas penjahat atau yurisdiksi kriminal teritorial didasarkan pada dua prinsip besar. Yang pertama, kejahatan harus diadili oleh negara yang ketertiban sosialnya sangat terganggu dan atau kepentingan umumnya adalah negara tempat kejahatan itu dilakukan. Jadi kepentingan warga umum, masyarakat umum dalam konteks sosial, politik dan sebagainya terganggu dengan keberadaan orang tersebut sehingga harus diadili. Selanjutnya, negara teritorial yang terutama berkepentingan dan memiliki fasilitas serta merupakan kekuasaan dan hak untuk menumpas kejahatan. Jadi, saudara bisa mempelajari lagi dari prinsip hubungan diplomatik antar negara. Selanjutnya, kita bahas tentang pembebasan dan pembatasan asas yurisdiksi teritorial. Ada pihak-pihak tertentu yang sesuai hukum internasional dapat pengecualian dari yurisdiksi teritorial. Pihak-pihak yang dikecualikan itu antara lain adalah negara atau kepala negara asing. Yang kedua, wakil-wakil diplomatik, kapal-kapal negara asing, angkatan perang negara asing, dan lembaga-lembaga internasional. Kita pelajari lebih dalamnya lagi. Di akhir sesi ini saya akan memberikan satu motivasi. Orang yang belajar masa lalunya, maka orang yang belajar hari ini ialah Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.